Oke, karena ada yang request tentang koin BTT, bagaimana cara miningnya, saya akan buatkan tutorialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya pernah posting video untuk mendapatkan BTT dengan menggunakan BitTorrent Web. Mungkin kalian bisa nonton videonya dulu ya. Itu salah satu cara juga sih untuk mendapatkan BTT. Nah, sekarang ini yang miningnya. Jika mining yang dibutuhkan adalah GPU dan CPU-nya. Kalau yang sebelumnya saya tunjukkan, itu kita cuma butuh torrent file yang kita download. Kemudian nanti ada yang orang lain yang mengupload juga, artinya kita posisinya sebagai seeding. Kita upload video ataupun file-file torrent tersebut, kemudian orang download, kita bisa mendapatkan BTT juga. Cuman kalau yang menggunakan BitTorrent Web itu, saya coba sih hasilnya saya belum mendapatkan maksimal ya, jadi masih kecil banget. Kalau pakai yang mining ini sih lebih cepat. Cuman kalau yang BTT ini dia requestnya butuh, kalau nggak salah 400 BTT baru bisa di kita payout ya, artinya kita transfer ke wallet kita. Oke, ini saya tunjukin aja. Pertama seperti biasa, yang sudah itu kita masuk ke websitenya Unmineable ya. Di sini ada websitenya mineable.com. Kalian bisa buka, nanti saya taruh di bawah deskripsi ya untuk informasi websitenya. Kemudian di sini ada koin yang namanya BitTorrent atau BTT. Kemudian kalian klik aja. Oke. Nah, setelah masuk di sini, seperti biasa, yang step pertama saya tunjukkan adalah di sini ada mining algoritmnya. Di sini saya biasanya menggunakan yang random X ya. Kalau untuk yang GPU bisa pakai yang ini nih, ada ETH, ETCash, kemudian ada Kaupau juga nih. Cuman saya nggak bisa coba karena saya menggunakan laptop dan pasti ini laptop saya VGA Intel, nggak akan ada yang bisa digunakan nih. Jadi solusinya ya cuman CPU doang. Nah, untuk menggunakan CPU ini, selanjutnya poinnya adalah ini adalah global servernya atau alamatnya untuk kita bisa mining. Ini tinggal di copy paste aja nanti. Nah, selanjutnya itu ada format yang harus kita ikutin. Formatnya itu ada BTT, kemudian titik 2 addressnya. Ini addressnya ini adalah wallet address kalian ya. Di sini saya menggunakan wallet address di Binance. Jadi untuk wallet address yang saya gunakan saya copy dari Binance. Untuk cara mendapatkannya gimana? Mungkin kalian sudah paham ya untuk cara mendapatkan wallet addressnya. Kalau belum paham, oke, sebentar saya coba masuk ke Binance terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah di Binance. Untuk mendapatkan kode walletnya BTT, kalian cukup masuk ke wallet, kemudian masuk ke Fiat and Spot. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di Fiat and Spot ini kalian bisa mencari koin yang kalian cari ya. Dalam hal ini saya mencari BTT, jadi kalian ketik aja di sini BTT. Kemudian di sini ada actionnya, ada buy, ada deposit, ada withdraw, ada trade. Kalian kalau mau mining pasti intinya akan menambahkan saldo ke wallet kalian. Itu kalian pilih yang namanya deposit. Oke, di deposit ini ada 3 tipe jenis walletnya ya. Ada yang TRC20, ini yang networknya Tron. Kemudian ini ada yang BEP20, ini yang Binance Smart Chain. Kemudian ada yang BEP2, ini Binance Chain atau BNB. Kalian menggunakan yang TRC20. Nah, ini untuk kode walletnya nanti kalian copy aja, copy address, kemudian di paste ke Exambric-nya. Nah, untuk step berikutnya nanti saya akan tunjukkan. Tapi sampai sini kalian sudah paham ya cara untuk mengambil walletnya. Kalau sudah, saya akan tunjukkan ke step berikutnya. Di sini untuk addressnya saya sudah tunjukkan cara mengambilnya. Karena saya menggunakan Binance, jadi saya menggunakan wallet di Binance. Kalau kalian ada di tempat lain, mungkin dicoba dulu ya. Kadang ada beberapa yang tidak jalan, contohnya kayak di
Indodax itu yang Doge, waktu itu saya coba itu juga nggak jalan. Nah, jadi kalau mau ngetes, kalian coba tes dulu dalam waktu 15 sampai 30 menit apakah grafiknya itu bergerak atau enggak. Nanti saya tunjukin. Nah, kemudian untuk worker name-nya di sini bebas sih, kalian mau ngisi apa, misalkan inisial nama kalian atau inisial PC kalian tuh bebas. Kemudian untuk berikutnya ini ada referral code. Kalau kalian menggunakan referral code, di belakang nih ditambahin pagar referral code, itu ada fee miningnya itu cuma 0,75 doang, jadi lebih rendah. Standarnya itu 1% ya. Sampai di sini mungkin jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau perlu mengidentifikasi menitnya keberapa, silahkan aja tulis di komentar. Nanti saya coba cek juga. Oke, berikutnya kalian perlu download yang namanya Xmrig. Ini kalian cukup klik aja. Ini saya cek dulu versinya. Oh, udah versi 6.11.2. Saya masih pakai versi 6.10 kalau nggak salah ya. Cuman nggak masalah sih untuk ini. Kalian bisa menggunakan versi yang terbaru juga. Ya, ini kalian tinggal pilih yang sebentar. Ini kalian pilih yang ini dia. Yang 6.11.2 yang GCC Win64 ini ya yang kalian pakai ya. Jangan cari yang ini buat Linux, nih buat Mac. Nah, ini saya nggak pernah pakai. Yang ini FreeBSD, yang lainnya juga. Untuk yang Windows pakai yang ini aja. Saya sarankan menggunakan yang ini. Oke, saya balik lagi ke Unmanageable dulu. Nah, ketika kalian download, selesai download, oh iya jangan lupa antivirusnya dimatikan ya, karena ini kedetek sebagai virus nih jadinya sama antivirus yang kita pasang di PC atau di laptop kita. Jadi harus di inaktif dulu. Dan saat menjalankan juga ini statusnya harus di inaktif, kalau nggak percuma, nggak bisa jalan juga, langsung ke delete filenya. Si file Xmrig Excel-nya langsung ke delete. Nah, di sini setelah kalian download kemudian di unzip ya. Setelah di unzip itu nanti ada format yang harus kalian ikutin. Nah, formatnya seperti ini. Ini ada Xmrig Excel-nya, dia baca ini, kemudian dia baca global servernya. Kemudian di sini baca walletnya. Jadi di sini ada BTT, kemudian addressnya tadi saya tunjukin di Binance, sama ini ada worker name. Kalau kalian mau nambahkan referral code itu juga bisa ya. Kalian juga bisa pakai referral saya kalau kalian mau gunakan. Nanti ada potongan itu lower your mining fee to 0,75. Jadi lebih rendah itu. Kemudian nih ya di be sure to replace your address. Jadi ini di replace addressnya ya with BTT address, BTT address yang kamu punya ya pastinya. Nah, kemudian nih worker name-nya juga sudah dikasih tahu nih, bebas sih namanya. Nah, di sini ada difficultnya ini defaultnya 60.000. Ini kita dapat set dari 50.000. Jadi misalkan kalian mau buat 100.000 itu juga bebas. Nah, kemudian ini ada BTT address untuk kita ngecek status kita nanti itu udah jalan atau belum. Itu di situ ngeceknya. Nah, kemudian di sini ada calculate your reward nih. Di sini ada cara ngitungnya di sini, bukan cara ngitung sih di sini. Kalian dapat berapa hertz per second ya? Harus dapat berapa hertz per second. Di sini saya contohkan 1000. Oke. Nah, kalau 1000 saya dapat minimum 10 BTT per day. Jadi kalau misalkan targetnya adalah 400 ya nanti tinggal kalian aja butuhkan berapa hari untuk mining. Kemudian ini per bulan nih ya 326. Ya pastinya kalau cuma 1000 nggak nyampe 400 per bulan ya. Ini 10.000 per day soalnya. Kemudian ini ini asumsi kalau kalian jalan 24 jam ya. Kalau nggak jalan 24 jam mungkin nggak dapat 10 juga sih. Kemudian ini tadi ya mining fee-nya itu 1%, tapi kalau pakai referral code itu jadi 0,75. Kemudian ini bisa paymentnya bisa manual sama bisa automatic. Jadi setelah mencapai 400 BTT dia akan auto transfer. Karena saya belum pernah nyampe, jadi mungkin saya tunjukin dulu aja caranya. Kemudian kalau sudah, ini saya akan masuk ke Xmrig-nya yang tadi sudah di-download ya. Kalau kalian sudah download, nanti buka filenya kemudian di-unzip dulu ya. Oke, ini saya masuk dulu. Oke, nah ini saya selalu ekstrak di drive D ya. Oke, sekarang saya sudah buka folder di mana saya menaruh file yang di-download.
Nah, kalian bisa taruh di drive D. Saya saranin sih di drive D, karena kalau di drive C dia kadang keblok sama restrict atau otorisasinya si Windows ya. Jadi kalau kita mau ngubah-ngubah filenya agak sulit. Jadi butuh ada warning lah, repot. Saya mending taruh di D aja. Nah, di sini tadi kan versinya 6.11.2. Saya masih pakai versi yang lama, cuman sama aja sih untuk saat ini. Mungkin saya contohkan untuk yang versi 6.10 karena secara filenya sih kurang lebih sama, mungkin secara aplikasinya yang berbeda. Mungkin yang lebih baru akan lebih baik, itu sih harapannya. Nah, di sini pasti kalian akan menemukan pull main example. Nah, banyak yang nanya, kenapa nggak ngerubah di config? Ya, ini saya buka deh config-nya. Di config ini ada beberapa juga sih yang perlu kalian perhatikan di sini. Untuk saya biasa ngerubah cuman yang ini doang sih. Bentar, CPU-nya, kemudian nah ini dia. Hue page-nya saya rubah jadi true, ini doang. Kemudian di sini juga ada wallet sebenarnya. Tapi saya nggak pakai wallet yang di sini saya rubah ya. Karena saya kalau ngerubah di sini dia setiap kali kita ganti wallet saya harus ngerubah ini. Jadi saya nggak pernah ngerubah ini sih, cuman settingan-settingan aja yang saya butuhkan untuk maksimalkan miningnya. Saya pernah buatkan videonya, itu sudah saya buatkan. Tapi untuk yang CPU ini, yang Hue page ini jangan lupa dirubah menjadi true supaya nanti use page-nya bisa 100%. Nanti saya tunjukin nih, di sini saya sudah jalan proses miningnya sih. Oke, itu di config-nya ya. Di config-nya saya rubah itu cuma ini doang. Saya nggak ngerubah yang lain. Nah, saya ngerubahnya di mana? Saya ngerubahnya di sini. Ini sebenarnya sama aja karena saya sudah coba cek. Ini akan membaca Xambric exe-nya. Dia akan ngebaca Xambric exe ini, dan config ini, JSON config ini pasti akan dibaca juga. Nah, dari situ kita menjalankan pull main example ini. Saya jalankan manual ya. Saya jalankan file bat-nya ini secara manual yang saya sudah buatkan di video-video sebelumnya. Jadi kalau ada yang pakai setting di config ya bebas, silahkan kalian mau ngikutin seperti itu nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang cara saya juga silahkan. Saya pilih yang simple aja karena saya nggak mau ngotak-ngotik file itu, kecuali ada config-config yang saya rubah. Jadi saya coba jalankan di sini aja. Nah, di sini untuk Xambric-nya ini kalian copy dari yang tadi ya. Ini saya copy ulang deh. Nah, ini kalian copy aja nih. Ini kalian copy. Kemudian kalian paste ke sana tadi. Sebentar. Nah, kalian enter aja ini. Oh, ini saya gedein aja. Ini karena ini panjang nih. Dia kan ke bawah. Nah, ini kalau saya panjangin dia sebaris jadinya. Ini kalian paste di sini di bawahnya. Jangan lupa yang atas di remark aja. Ini saya remark. Kalau ini kan remark semua nih. Ini kalau di remark sini teks ini nggak akan kebaca sama si aplikasi ya. Ini sama di sistem programming juga seperti itu. Nah, di sini kalau saya jalankan yang ini sudah membaca Xambric-nya, kemudian ini ngebaca unmapable servernya, global servernya, kemudian ini tinggal masukin address-nya. Jadi address yang kalian punya kalian masukin ke sini, sama worker name-nya kalian masukkan ke sini. Nah, address-nya saya copy dulu sebentar. Saya copy dari Binance. Nah, untuk wallet address-nya saya paste di sini. Kemudian untuk worker name-nya ini bebas ya, kalian bisa namakan ini Tom Chris contohnya. Kemudian tadi ada referral code ya. Referral code itu nanti dapatnya dari sini. Ini saya copy dulu. Copy, kemudian ini ada pagernya, baru referral code-nya dimasukin. Oke. Ini saya masuk ke unmapable-nya dulu nih kalau mendapatkan referral code. Nah, untuk masuk mendapatkan referral code-nya, kalian masuk ke sini nih, enter your address to check your stats. Kalian taruh di sini aja, kemudian di loop-nya kalian klik. Nah, ini saya lagi jalan mining ya. Kemudian ini saya baru lanjutin lagi karena saya nggak lanjutin kurang lebih 1 minggu nih. Last paymentnya 1 minggu yang lalu tuh saya dapatnya. Ini nih saya dapat kalau mining BTT dapat amount ini. Receh-receh juga sih. Kemudian ini di copy aja, kemudian di paste ke wallet yang tadi di sini.
Nah, kemudian ini kalian save terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang saya balik lagi nih ke foldernya dulu sebentar ya. Oke, ini kan tadi kalian sudah buat ya. Di sini kalian sudah buat. Nah, formatnya seperti ini. Jadi ini nanti tinggal kalian double klik aja, kemudian start mining. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, saya buka. Soalnya saya juga jalanin yang sama sih. Nah, nanti munculnya seperti ini nih. Saya juga baru jalan. Nah, tadi yang huge page tadi, kalau kalian nggak aktifkan huge page tadi, itu nggak maksimal. Itu di sininya pasti nggak 100%, ini pasti 0 nih. Kemudian ini karena saya baru jalan, jadi masih belum banyak ya untuk yang BTT, tapi ini sudah dapat sih. Kemudian ini ya tinggal ditunggu aja prosesnya. Jadi tadi saya start yang ini aja, nanti dia akan jalan seperti ini. Nah, ini untuk proses miningnya sudah berjalan tapi baru 32. Ini difficultnya kalau standar ini 100.001 ya. Kalau kalian mau rubah lagi juga bisa, mungkin lebih tinggi. Kalau lebih rendah pasti makin lama. Kemudian kalau ini sudah selesai. Nah, kalau mau lihat lagi di webnya, nih saya minimize dulu. Nah, ini kan banyak yang tanya nih. Kadang ininya nggak ngupdate ya, nggak ngupdate. Jadi ini butuh waktu untuk kita jalankan. Ini aja sebentar. Ini tadi berapa nih? Sorry, ini saya geser mentoknya ke di sini. Ini 69, ini saya jalan 67 ya, 607. Dia baru ngupdate ke sini itu 619. Nah, di sini dia baru ngupdate. Setelah jalan 30. Mungkin beda-beda sih setiap PC atau laptop yang kalian gunakan, mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama ya. Jadi kurang lebih kalau saya lihat di sini ya kurang lebih tunggu aja lah 15 menitan, 15 sampai 30 menit nanti pasti dia akan ke-update. Jadi nanti untuk yang selanjutnya dia akan ngikut. Ini kalau kecil, ini kan biasanya tuh saya cuma dapat tuh kan 200 kan. 200 nih 100. Kalau ini kecil karena saya menggunakan atau saya membuka aplikasi lain ya. Jadinya nggak maksimal. Jadi kalau kalian mau maksimalin, caranya gimana nih? Saya kasih tahu caranya lagi. Kalian masuk ke Task Manager. Oke, ini kalian buka Task Manager. Kalian masuk ke Detail. Ini ada assembly kan? Nah, kalian klik kanan. Ini set priority-nya. Kalau mau real time, ini lebih bagus. Cuman kinerjanya makin besar tuh si CPU ya. Kalau mau yang high ini juga lebih baik karena saya biasanya sih pakai yang high ini sih. Dia akan prioritasin si SMRIC ini yang high. Nih, dia langsung prioritiin ke sana. Jadi yang kita dapatkan juga di sini bisa lebih maksimal. Yang saya dapat ininya hertznya jadi naik sih, hertznya jadi naik. Efeknya di sana. Jadi itu mungkin tips yang saya bisa bagikan lagi ya. Selain yang sebelumnya pernah ada threads juga. Kalau threads pakai i5 nggak nendang karena L3 cache-nya nggak nyampe ya. Kalau yang ini mungkin masih bisa coba. Kemudian sempat saya buat juga yang Hue Page itu juga sudah saya contohkan. Jadi kalau pakai Hue Page tadi di sininya nanti jadi 100% nih. Oh, kenapa nih? Oh enggak, kirain saya ada error. Oke, nah udah mungkin itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Dan satu lagi kayaknya saya kelewat nih buat user baru. Nah di sini kalian perlu klik kanan. Ini example-nya ya. Kemudian properties. Kemudian di sini ada compatibility. Kemudian di sini ada run this program as an administrator ya. Jadi kalian klik di sini dulu ya. Untuk dia menjalankan sebagai admin. Kalau enggak nanti pas jalan MSR mode-nya ini ngasih warning nih.
Nah, MSR ini dia ngasih warning kalau dia nggak bisa mining maksimum, artinya akan lebih low, lebih lama lagi. Jadi di situ sih nanti warningnya. Oke, mungkin itu aja sih yang saya bisa sampaikan untuk video kali ini untuk mining BTT. Silahkan dicoba aja. Mudah-mudahan kalian cepat payout juga, karena kalau udah payout ya lumayanlah tercapai cita-cita kalian untuk mining ini. Dan yang menggunakan laptop ya seperti saya, harap sabar aja karena miningnya butuh waktu, dan laptop kita mungkin nggak 24 jam bisa nyala terus. Jadi tetap sabar aja kalau untuk mining. Itu aja sih yang saya mungkin bisa ingetin. Oke, mungkin sekian informasi dari saya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.